Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kiflu Tasoid, NIREM 2020020152, kelas 6 SIC 3, mata kuliah Sistem Pakar. Dosen pengampu Bapak Syihabuddin Eskom Mkom. Adapun tujuan pembuatan video ini ialah untuk memenuhi persyaratan ujian tengah semester mata kuliah Sistem Pakar. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan cara perhitungan sistem pakar menentukan jenis kulit wajah dengan metode certainty factor. Di sini ada tabel 1, ada 20 gejala G001 sampai G020. Di tabel kedua, di sini ada beberapa ID gejala, nama penyakit, kode penyakit, dan gejala. Di sini ada MB. Nilai dari MB ini didapat dari nilai dari seorang pakar. Dan nilai dari MD ini nilai dari user. Baru didapat CF-nya. Di sini nama penyakit kulit normal. Kode penyakitnya kita buat di sini P1. Gejalanya ada 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Begitu juga dengan selanjutnya. Penyakit kulit kering, kodenya P2, gejalanya ada 5. Sampai di penyakit 5, kulit berminyak. Nah, untuk soalnya, jika seseorang mengalami gejala sebagai berikut, di mana G001 dengan gejala tidak berminyak, G002 segar dan halus, G009 sering ditumbuhi jerawat, G014 sebagai sebagian kulit terlihat berminyak, G007 pori kulit besar terutama di area hidung, pipi, dan dagu. G011 pori-pori halus, G019 mudah iritasi dan terluka. Nah, dari gejala ketujuh ini, kemungkinan pasien tersebut didiagnosa mengalami penyakit apa? Nah, untuk kita mengetahui pasien ini didiagnosa mengalami penyakit apa, kita bisa menyelesaikan di sini G001. Tadi kan di sini ada gejalanya G001, G002, G007, G009, G0011, G014, G019. Nah, untuk kita mengetahui, kita bisa cek dulu G001. G001 ada di P1. Yang ini. G001. Kemudian ada di G001 ada di P2 di kulit kering. Ini. Kemudian di P3 ada di P3 kulit sensitif. G001. Berarti kita bisa membuat di sini G01-nya ada di P1, P2 dan P3. Untuk G002 di sini ada P1. G002 kita lihat di P1 nih, segar dan halus. G002. Kemudian G007 ada di P4 dan P3. P4 dan P5. G007 ada di P4 dan P5. Selanjutnya G009 ada di P5. G009 ada di P5. Selanjutnya
G011 ada di P2. Kita cek. G009 yang ini di P5. G009. Selanjutnya G011 ada di P2. G011 yang ini. Kemudian G014 ada di P4. Kita cek. G014 yang ini. Selanjutnya G019 ada di P3. G019 ada di P3 ini. Jadi selanjutnya kita bisa buat di sini untuk P1-nya. P1-nya tadi ada berapa? 1 2. 1 2. Jadi kita buat di sini P1 sama dengan 2. Untuk P2 1 2. Kita buat 2. P3 1 2. Kita buat 2. Untuk P4 1 2. Jadi kita buat 2 juga. Untuk P5 kita cek lagi 1 2. Berarti ini semua ada 2. Nah, selanjutnya kita ingin mengetahui seorang pasien ini mengalami penyakit. Caranya adalah kita lihat yang pertama, gejala yang mengidentifikasi P1 yaitu kulit normal adalah, kita lihat P1 tadi ada 2 yaitu G001 dan G002 yang ini. G001 dan G002. Berarti kita lihat berapa CF-nya. G01 dan G002 di P1. Berarti 0,8 ditambah 0,4. Berarti kita bisa buat di sini CF buka kurung CF1, CF2 sama dengan CF1 ditambah CF2 dikali 1 dikurang CF1 sama dengan 0. Tadi kan CF1-nya 0,8 ditambah 0,4 dikali 1 dikurang 0,4. Hasilnya adalah 0,88. Kemudian dikali 100% sama dengan 88%. Ini untuk P1. Kemudian untuk P2, gejala yang mengidentifikasi P2 kulit kering adalah, kita cek P2. Di sini ada G001 dan G011. Kita lihat tadi P2, G001 dan G011. Kita cek dulu P2, G01, G001 0,6 dan G011 ada di 0,6 juga. Berarti kita bisa buat di sini rumusnya CF buka kurung CF1 di koma CF2 sama dengan CF1 ditambah CF2 dikali 1 dikurang CF1. Sama rumus yang seperti yang pertama tadi, di mana CF G01 N G011. Tadi kan di sini
G001 dan G011 untuk P2-nya. Jadi di sini kita buat 0,6 ditambah 0,6 dikali 1 dikurang 0,6. Untuk CF1-nya 0,6, CF2-nya juga 0,6. Dikali 1 dikurang 0,6. Hasilnya adalah 0,84. Dikali 100%. Hasilnya adalah 84%. Untuk gejala yang mengidentifikasi P3, penyakit 3, kulit sensitif, ialah kita cek lagi. P3-nya tadi ada di G001 dan G019. Jadi di sini kita bisa buat G001 dan G011. Rumusnya tetap sama. Kita cek G001 dan G011 untuk P3. G001 dan G019. Oke. 0,8 ditambah 0,76. Berarti kita bisa buat di sini untuk CF1-nya 0,8 ditambah CF2 0,76 dikali 1 dikurang CF1 0,8. Hasilnya 0,952 dikali 100% atau setara dengan 95%. Untuk gejala yang mengidentifikasi P4 yaitu kulit kombinasi ada di G007 dan G014. Kita cek lagi P4. Untuk P4 G007 dan G014. G007 dan G014. Rumusnya tetap sama. Jadi kita masukkan, kita lihat, kita cek untuk P4 G007 dan G014. G007 ada di 0,6 dan G014 ada di 0,4. Berarti di sini kita buat CF1-nya 0,6 ditambah CF2 0,4 dikali 1 dikurang 0,6. Hasilnya adalah 0,76 dikali 100%. Hasilnya adalah 76%. Untuk gejala yang mengidentifikasi P5 yaitu kulit berminyak adalah untuk P5 ada di G007 dan G009. G007 dan G09. Rumusnya tetap sama seperti yang tadi. Jadi di sini kita cek lagi G007 dan G009 untuk P5. G007 dan G09. Nilai CF-nya 0,8 dan 0,8. Berarti di sini kita buat CF1-nya adalah 0,8 ditambah CF2 0,8 dikali 1 dikurang 0,8. Hasilnya adalah 0,96 dikali 100% sama dengan 96%. Maka nilai kepercayaan terhadap P1 adalah 88%. Untuk nilai kepercayaan terhadap P2 adalah 84%. Untuk nilai kepercayaan terhadap P3 95%. Untuk P4 76% dan P5 adalah 96%. Berdasarkan hasil diagnosa yang didapat atas contoh kasus tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa pasien kemungkinan besar menderita penyakit kulit wajah dengan jenis penyakit kulit berminyak dengan tingkat probabilitas terhadap penyakit tersebut adalah 96%. Berarti di P5. Penyakit kulit berminyak. Di sini dia. Baik, sekian hasil
contoh kasus yang saya buat. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.